Halo, apa kabar adik-adik kelas 4? Berjumpa kembali dengan saya. Senang belajar matematika bersama Pak Lukman. Kali ini saya akan membahas mengenai pecahan desimal, yaitu mengenai bagaimana cara merubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ayo, silakan adik-adik buka buku paket adik-adik pada halaman 25. Langsung saja. Misalkan di sini ada sebuah contoh. Ibu menyuruh Meli membeli gula pasir 0,5 kg di toko. Dapatkah Meli mengubah pecahan desimal 0,5 menjadi pecahan biasa? Langkah-langkah mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, kita lihat dulu bagaimana langkah-langkah yang disajikan oleh buku. Penyelesaian pertamanya nih. Langkah yang pertama, hitung jumlah angka di belakang koma. 0,5. Angka di belakang koma ada 1, yaitu angka 5. Langkah yang kedua, hilangkan tanda koma dan angka 0 di depan koma. Jika 0 dan koma pada angka 0,5 dihilangkan, maka hanya tinggal angka 5. Langkah yang ketiga, tetapkan angka yang diperoleh dengan langkah 2 sebagai pembilang. Langkah yang keempat, tentukan penyebut mengacu pada hasil langkah 1. Nah, di langkah 1 tadi ada berapa angka? Setelah koma ada 1 angka. Jika terdapat 1 angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Jika terdapat 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Jika terdapat 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya 1000. Begitu seterusnya. Langkah yang kelima, tulis bilangan pecahan. Pecahan desimal 0,5 dapat diubah menjadi 5/10. 10 dari mana? 5 dari mana? 5 ini tadi dari 0,5. 0 dan komanya dihilangkan, tinggal 5. Kemudian 10 yaitu 1 angka di belakang koma. Jika 1 angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Kemudian berdasarkan langkah 1 sampai langkah 5, bilangan 0,5 dapat diubah menjadi pecahan 5/10 atau 1/2. 1/2 ini adalah penyederhanaan dari 5/10. Jadi bilangan desimal 0,5 kg dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan setengah atau 1/2 kilo. Nah, perhatikan 0,5 jika kita pindah menjadi pecahan biasa, perhatikan 5 ini bisa kita pindah menjadi pembilang 5. Karena di sini angka 0, maka tidak bisa kita masukkan menjadi angka pembilang. Kemudian di belakang koma ini ada 1 angka, yaitu angka 5. Dengan begitu penyebutnya yaitu 10. Nah, 5/10 ini bisa kita sederhanakan kembali. Masih ingatkah adik-adik bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Langsung saja. 5/10 sama-sama kita bagi dengan berapa? 5. Sama-sama kita bagi dengan 5. Ya, 5/10 sama-sama kita bagi dengan 5. 5, kemudian 5 sama dengan 5 dibagi 5 sama dengan 1. Dan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, ini tadi pecahan desimal 0,5. Jika kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 5/10, kemudian
Jika kita sederhanakan lagi bisa menjadi 1/2. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah mulai paham? Kita lihat contoh lain lagi di buku. Perhatikan kembali. Kita lihat turun kembali di contoh 1.9 di sini. Bagaimana cara membaca bilangan desimal berikut A di sini, B dan C. Bagaimana cara membacanya? Perhatikan di sini ada penyelesaiannya. Berdasarkan tabel di atas, maka bilangan desimal dapat dibaca sebagai berikut. Nih, dibaca 0,15 atau 15/100. Yang B dibacanya bagaimana? 1,25 atau 125/100. Yang C 0,225 atau 225/1000. Nah, bagaimana cara mendapatkan atau cara merubah pecahan desimal ini ke pecahan biasa? Perhatikan kembali, kita kembali ke sini. Perhatikan dulu ya. Yang pertama adalah 0,15. Bagaimana 0,15 ini jika kita rubah menjadi pecahan biasa? Perhatikan, kita buat garis dulu. Karena di sini 0, maka tidak bisa kita pindahkan menjadi pembilang, maka kita silang saja, anggap saja ini tidak ada. Jadi angka 15 ini kita pindahkan menjadi angka pembilang. Kita pindah 15. Nah, kemudian kita lihat di belakang koma ini ada berapa angka adik-adik? Ada angka 1 dan angka 5, berarti ada 2 angka. Jika ada 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100. Nah, 1 nolnya ada 2 karena ada 2 angka di belakang koma, maka nolnya ada 2. Jadi 0,15 jika kita pindah jadi pecahan biasa menjadi 15/100, tuh sama dengan yang di buku. Lalu 15/100 ini bisa kita sederhanakan kembali. Bagaimana cara menyederhanakannya? Nah, mudah sekali. Di sini sebagai pembilang dibagi berapakah agar bisa habis, atau dibagi dari paling yang terkecil. Nah, di sini kita coba, atau kita 15 kita bagi dengan 5. 15 bagi 5 itu sudah hasilnya nanti yang paling terkecil, maka kita bagi 5. Nah, 15 dibagi 5 sama dengan 3. Kemudian 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi 0,15 jika kita pindah menjadi pecahan biasa, maka menjadi 15/100, atau bisa juga yaitu 3/20. Nah, jadi adik-adik jangan bingung, 3/20 ini adalah hasil penyederhanaan dari 15/100. Perhatikan kembali contoh yang B tadi. Kita lihat contoh yang B adalah 1,25. Perhatikan, 1,25. 1,25 jika kita pindah bentuknya menjadi pecahan biasa, bagaimana? Lihat di depan koma
yaitu angka 1 bukan angka 0. Dengan begitu angka ini bisa kita masukkan ke dalam pembilang. Jadi angka 1 bisa kita masukkan, angka 2 kita masukkan juga, angka 5 juga kita masukkan. Nah, sudah ketemu angka pembilangnya, tinggal kita mencari angka penyebutnya. Ingat adik-adik, ada berapa angka di belakang koma ini? Ya, ada 2 angka, yaitu angka 2 dan angka 5. Jika ada 2 angka di belakang koma, maka dengan begitu penyebutnya menjadi 100. Ya, ada 2 angka, berarti ada 2 0. Ya, nolnya ada 2, tinggal tulis 1, 2. Nah, maka menjadi 100. Nah, 125 ini jika kita ingin sederhanakan juga masih bisa. Berapa? 125 jika kita bagi dengan 25, ya kita cari pembagian yang paling angkanya dengan paling tertinggi dan menghasilkan dengan angka yang terendah, ya, yaitu 25. 125 kita bagi dengan 25, maka hasilnya adalah 5. Kemudian 100 penyebutnya kita bagi juga dengan 25, maka hasilnya adalah 4. Nah, jadi 1,25 jika kita pindah menjadi pecahan biasa menjadi 125 per 100, atau jika sudah disederhanakan maka bisa menjadi 5/4. Nah, dan 5/4 ini adalah termasuk bilangan atau pecahan biasa, namun pecahan tidak murni, ya, karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka ini bisa disebut sebagai pecahan tidak murni. Nah, jika adik-adik masih ingat pelajaran kemarin, ini bisa dirubah. Jika adik-adik ingin merubahnya, sekalian ini tambahan, yaitu pecahan 5/4. Nah, 5/4 itu sama dengan 5 dibagi 4. Nah, jika kita rubah menjadi pecahan campuran, nah ini bisa 5 dibagi 4 sama dengan berapa? Ya, 1, karena nanti masih tersisa 1, kita tulis. Kemudian, nah sebagai penyebut ini 4 tidak boleh dirubah, kita pindahkan saja 4. Nah, 5 dibagi 4 tadi 1, kan masih sisa 4 dikali 1 masih 4, sisa berapa dari 5 tadi? Masih sisa 1, ya, kita masukkan 1 sebagai pembilangnya. Nah, jadi 5/4 ini bilangan campuran. Jika kita bukan bilangan tidak murni. Nah, pecahan tidak murni ini jika kita pindah ke dalam pecahan campuran maka bisa hasilnya menjadi 1/4. Nah, satu lagi adik-adik contoh yang tadi. Nah, kita lihat yang bagian C, yaitu 0,225. Di sini bisa menjadi 225/1000. Perhatikan kembali, 0,225. Jika kita pindah ke pecahan biasa, nah jadi berapa adik? Ingat, sini ternyata angka di depan koma yaitu 0, jadi tidak bisa kita pindah menjadi angka pembilang. Jadi 3 angka ini aja. Berapa ini? 225. Ya, 225 ini
ini 225 kita pindahkan ke sini menjadi angka pembilang 225. Nah, penyebutnya bagaimana cara penyebut? Nah, sekali lagi perlu diingat, kita hitung angka di belakang koma. Nah, ada berapa nih adik-adik? Ada 1, ada 2, 3. Ternyata ada 3 angka di belakang koma, yaitu angka 2, angka 2, dan angka 5. Dengan begitu berapa penyebutnya? Kita tulis dulu angka 1 ini tidak akan berubah. 1. Tinggal kita tambah aja nolnya. Jika di belakang koma ada 3, berarti nolnya 3, yaitu 1000. 1, 2, dan 3. Jadi 225 per 1000. Jadi 0,225 jika kita rubah ke dalam pecahan biasa maka menjadi 225 per 1000. Nah, di sini kita tulis ulang 0,225. Pecahan biasanya menjadi 225 per 1000. Nah, per 1000. Bagaimana adik-adik sekalian, sudah paham belum mengenai materi ini? Ya, sampai di sini dulu dia ya. Sampai di sini dulu ya adik-adik pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa kembali. Senang belajar matematika bersama Pak Lukman.